Sebelumnya para pemirsa Sunyaloka Official, kami melalui perjalanan menuju Pura Sunyaloka. Kita sekarang berada di Mandala Utama Pura Sunyaloka. Yang pertama-tama kami ucapkan Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namasidam, Om Anubadrah Karatawayantu Wiswata. Para pemirsa, sahabat atau umat Dharma dari Pura Sunyaloka Official, kami akan mendalami tentang Pura Sunyaloka lebih jauh. Nanti yang akan dijawab atau dijelaskan oleh narasumber yang sangat kredibel, yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Ketua Parisade Kecamatan Bangurjo. Om Swastiastu, Pak Wintoyo. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Oleh karena itu nanti bisa menjadi kedepannya Pura Sunyaloka lebih baik, kita lebih mengenal lebih dalam lagi. Oleh karena itu Pak Wintoyo sebagai Ketua Parisade Kecamatan Bangurjo, kami ingin lebih tahu bagaimana letak geografis Pura Sunyaloka. Monggo, yang pertama letak Sunyaloka secara geografisnya. Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam, Om Tatsatekam Ewam Adidam Brahman, Om Anubadrah Kartawayantu Wiswata. Semoga pagi yang cerah ini kita dalam keadaan baik. Semoga kita dalam keadaan selamat. Hanya satu Tuhan, persembahan kita Ide Sang Yang Dewasa. Semoga pikiran-pikiran yang jernih datang dari segala penjuru Sang Swaha. Terima kasih Mas Priyono selaku yang membawa kait dengan ingin menanyakan terkait dengan Pura Kahyangan Jagat Sunyaloka. Yang perlu diketahui bahwa Pura Kahyangan Jagat Sunyaloka terletak di Desa Kebondalem, Dusun Tanjung Rejo, yang mana di Kabupaten Banyuwangi. Yang sepengetahuan dari lembaga, sebelum kita melaksanakan upacara di Mandala Utama, kita masuk dulu, yaitu melaksanakan ke Penunggu Karang. Lepas Penunggu Karang, barulah kita masuk ke Pelinggih. Selepas kita melaksanakan suatu upacara. Oh, berarti yang ada di bawah itu tadi Pak? Betul. Yang mana intinya adalah kita memohon anugerah pada Ide Sang Yang Dewasa agar senantiasa kita melaksanakan upacara selalu diberi anugerah bukti lan mukti suatu kebahagiaan. Bukti dan mukti adalah lahir dan batin. Jadi kita minta suatu anugerah dari Yang Widi, karena kita adalah hambanya Yang Widi. Maka apa yang kita harus berikan kepada Yang Widi? Kait kita harus membayar suatu hutang-hutang Yang Widi. Para pemirsa, Mas Priyono dan kawan-kawan perlu ketahui, Pura Kahyangan Jagat Sunyaloka ini dibangun, dibangun pada tahun kurang lebih tahun 2000-an. 2000-nya. Dan dilaksanakan melaspas itu pada tahun 2011. Oh, baru tahun 2011. Jadi 10 tahun kemudian ya, Pak? Ya, 10 tahun kemudian melaksanakan melaspas. Yang mana ini adalah suatu perjalanan para leluhur kita atau para tokoh-tokoh umat Walaka yang mempunyai suatu prinsip-prinsip ingin mempunyai pura di sini, dan diberi oleh pemerintahan desa tanah yang ada di sini kurang lebih 1 hektar. Jadi secara legalitasnya bagaimana Pak?
secara legalitasnya tanah ini adalah tanah yang diberikan atau dihibahkan pemerintahan desa ke tempat suci untuk umat Hindu. Untuk umat Hindu. Karena dokumen-dokumennya saya pun pribadi sudah punya dan saya membawa. Artinya untuk tempat suci. Kemudian kalau kadang kan ada Pak tuh semeton-semeton dari Bali atau dari luar-luar Kabupaten Banyuwangi mungkin yang ingin mangkil di Pura Sunyaloka. Ini untuk arahan rute ini Pak, untuk arahan rute kadang-kadang bingung ini Pak. Ya. Untuk arahan rute, mohon dijelaskan monggo. Yang jelas untuk rute bahwa mungkin saudara-saudara saya dari Bali perjalanannya enak sebenarnya. Nanti hubungi HP bisa dari saya sendiri, dari Pengemong dan teman-teman yang terkait dengan pengelola yang ada di Pura Sunyaloka. Namun kalau rutenya, kalau dari Pulau Bali itu adalah rutenya adalah berhentilah ke Jajak atau Jajak. Itu adalah pas lampu merah nanti belok ke kiri, seret, nanti langsung perjalanannya langsung ke Sere, kalau selesai ke KUA. Itu ada pelangnya sebenarnya Pak ya? Ada KUA itu nanti belok kiri terus nanti ada tulisan Pura Kahyangan Jagat Sunyaloka. Kalau dari selatan karena jalannya kurang memenuhi syarat untuk kendaraan tidak bisa, tapi kalau kendaraan roda 2 saya bisa, yaitu langsung seret nanti sebelum kantor pos polisi ke Pedotan atau Kebon Dalam itu bisa belok kanan. Karena juga ada pertanyaan Pak, kemudian di Sunyaloka itu Pura Kahyangan Jagat yang melinggih itu kadang-kadang ada pertanyaan semacam itu gitu. Perlu diketahui bahwa menerima dari meditasinya Empu Singgih bahwa pernah bilang bahwa dia yang melinggih ini adalah Ismoyo, Sang Hyang Ismoyo. Maka waktu itu pernah bicara beberapa orang bahwa dia menyampaikan yang melinggih ke Kahyangan Jagat Sunyaloka adalah Sang Hyang Ismoyo. Sang Hyang Ismoyo sepengetahuan kita adalah Semar. Maka dari itu. Dan perlu diketahui oleh para bapak atas nama lembaga PHDI tadi sekilas belum saya sampaikan. Bahwa kaitan dengan pembangunan ini saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih saudara-saudara saya Dharma maupun seumat beragama yang sudah memberikan donasi dalam bentuk harta, pikiran, tenaga yang sudah memberikan untuk pembangunan Pura Kahyangan Jagat Sunyaloka ini. Terutama juga saudara-saudara saya donatur donatur yang sudah dari Pulau Bali. Saudara-saudara saya yang sudah dari Pulau Bali yang sudah memberikan bantuan untuk pembangunan ini. Kemudian itu ada material di bawah itu, sekiranya untuk membangun apa itu Pak? Terima kasih. Sekiranya bangunan yang di bawah itu banyak material yang masih menumpuk, itu mau digunakan dapur dan toilet. Dapur dan toilet. Maka dari itu Mas, sekiranya saudara-saudaraku yang sudah menerima anugerah Yang Widi melalui harta, kami mohon dari PHDI Kecamatan Bangurjo silahkan untuk membantu, atau kami memohon bantuannya agar senantiasa pembangunan yang ditangani oleh pengurus Pura Sunyaloka bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi atas nama Parisade saya mohon maaf bagi pemirsa, bagi saudara-saudaraku sedharma khususnya yang ingin melaksanakan bantuan. Kami tunggu karena kaitan dengan kami adalah sebatas dana-dana yang sangat minim sekali. Berarti diambil dari swadaya atau dari donatur Bali Pak? Itu yang jelas hari ini adalah sementara ini adalah donatur dari
saudara-saudara kita khususnya yang ada di Kecamatan Bangrejo. Maka dari bantuan dari saudara kita yang ada di Bali, saya mohon bantuannya, semoga yang memberikan bantuan ini nanti oleh Sang Hyang Widiwasa tansah diberi satu pahala yang besar. Paham. Kemudian untuk masalah kegiatan pembangunan sudah, kemudian kegiatan rutinitas Pak, rutinitas di Pura Sunyaloka ini bagaimana? Kegiatan rutin yang ada di Pura Kahyangan Jagat ini, Jagat Sunyaloka ini, yang jelas satu adalah hari suci Saraswati. Hari suci Saraswati. Berarti hari suci Saraswati sebelum, satu hari sebelum hari suci Saraswati ini kita laksanakan upacara di pura sini. Jadi disentralkan. Di sini. Kemudian untuk hari-hari raya selain itu Pak, yang selanjutnya adalah hari suci Kuningan. Hari suci Kuningan adalah dilaksanakan pagi hari. Kalau nanti menginjak siang kita sudah berangkat di Pura Agung Blambangan. Jadi kita laksanakan pagi. Jadi setelah kita maturan bakti di Pura Desa, kemudian diharapkan umat berdatang di Pura sini. Untuk maturan bakti mengantarkan para leluhur gitu Pak ya. Ya. Kemudian untuk rutinitas misalnya malam atau bagaimana itu mungkin pernah? Yang jelas selain itu bahwa sini adalah dilaksanakan Purmaning Purnama maupun Purwaning Tilem. Jadi kita sebelum hari suci Purnama seluruh Kecamatan Bangrejo mengadakan upacara di sini, yaitu digilir setiap pura-pura yang mana Kecamatan Bangrejo ini adalah mempunyai 12 tempat suci se-Kecamatan Bangrejo. Jadi di dalam itu adalah nanti digilir. Berarti Pura Sunyaloka ini membawai berapa Pak tadi? 12 pura. Ke pemangkuan ya Pak? Ya, 12 ke pemangkuan. Mungkin ada pesan-pesan terkait program ke depan mungkin Pak? Yang jelas perlu diketahui program kami Kecamatan Bangrejo bahwa dalam segi pelaksanakan untuk membesarkan Pura Kahyangan Jagat ini, program kami adalah akan melaksanakan pembangunan. Maka dari itu saya mohon pada saudara-saudara saya Dharma, bantuan donatur dalam bentuk apapun kami akan menunggu, dan kami pun akan selalu mendoakan semoga kita selalu diberi anugerah oleh Sang Hyang Widiwasa. Swaha. Pemirsa, Sunyaloka Official di sini, terima kasih. Kita baru kedatangan Romo Mangku. Beliau adalah Romo Mangku Pura Sunyaloka, Swastiastu Romo Mangku. Dan juga beliau ini pengemong pura daripada Pura Sunyaloka. Swastiastu Pak Manto. Tadi sudah kita singgung banyak hal tentang letak geografis dan siapa yang melinggih. Mungkin nanti bisa menambahkan Romo Mangku atau Bapak Pengemong Pura terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Parisade yang telah disampaikan tadi. Mungkin ada yang terselip Bapak Ketua ya. Tadi mengenai kalau tadi di sana ada misalnya Sang Hyang Ismoyo yang melinggih di sini, mungkin ada yang lain nih Romo Mangku. Monggo Romo Mangku dijawab. Menurut itu dulu sudah diceritakan yang melinggih di Pura Kahyangan Jagat ini yaitu Empu Barada. Empu Barada. Saya juga beli di sini, dan di sini untuk semestinya hanya disitulah yang saya ketahui semenjak ini. Berarti ada ya Romo Mangku, ada sejarah tersendiri ya tentang Empu Barada tersebut ya. Sejarah sendiri di situ. Terima kasih Romo Mangku. Kemudian mungkin ada terselip lagi nih Bapak Ketua ya. Mungkin terkait program-program ke depan nih Bapak Pengemong Pura, bagaimana yang telah disampaikan tadi bisa sukses sih Pak. Monggo. Terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya kami menambah apa yang disampaikan Romo Mangku tentang yang melinggih
di Pura Kahyangan Jagat Sunya Loka Bangurjo ini, yaitu Empu Baradah. Memang itu sedikit ada cerita bahwa Empu Baradah pada waktu itu mengiring Prabu Erlangga dalam perjalanan sucinya, dalam tirta-yatranya dari Bali menuju ke Majapahit. Rombongan beliau itu sempat singgah di Pura Tumpang Pitu. Oh, Pura Tumpang Pitu. Iya, setelah dari sana kemudian meneruskan perjalanannya lewat sekitar lokasi ini. Ternyata Empu Baradah beliau melihat bahwa ada pancaran sinar suci dari suatu tempat. Setelah ditelusuri, disinilah tempatnya. Maka itu para sujana, para tokoh-tokoh kita memilih lokasi ini sebagai tempat Pura Kahyangan Jagat Sunya Loka ini sangat tepat sekali, sesuai dengan sejarah perjalanan suci Prabu Erlangga yang diikuti antara lain Empu Baradah. Nah, kemudian untuk ke depan ini kami harapkan para semeton, para saudara khususnya sedharma, mari kita Pura Kahyangan Jagat ini kita besarkan bersama. Di samping rencana pembangunan fisik, juga event-event yang sifatnya itu ritual upacara keagamaan. Di sini sudah disepakati bahwa setiap Odalan, Saraswati, hari hanya, kemudian Kuningan pagi itu diempon atau dilaksanakan secara bersama oleh umat sekecamatan Bangurjo khususnya dan umat Hindu yang ada di sekitar kecamatan Bangurjo. Nah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi mohon dukungan kepada seluruh umat, tidak hanya umat yang ngempun di kecamatan Bangurjo, juga umat katakan seluruh Indonesia bahkan dunia, karena pura ini sudah sangat diyakini kesuciannya, kesakralannya. Terlihat yang nangkil ke sini itu tidak hanya umat Hindu, sebagian dari umat-umat Islam pun juga ada yang nangkil di sini, bahkan dari jauh juga mendonasikan, Pak. Iya, termasuk mendonasikan. Nah, walaupun tidak banyak, untuk itu juga kami sampaikan terima kasih pada seluruh umat, baik umat Hindu sendiri maupun yang non Hindu itu yang pernah nanggil ke sini dan pernah mendonasikan dananya. Itu sangat bermanfaat bagi kami dan kami sampaikan terima kasih. Demikian, terima kasih. Demikian tadi para pemirsa YouTube Sunya Loka channel official. Kemudian untuk closing mungkin Bapak Ketua Parisade bisa memberikan keterangan yang lebih lanjut atau meyakinkan, memberi suatu keyakinan, kepercayaan kepada mereka-mereka yang sudah bersadana punya, baik melalui materi maupun pemikiran dan sebagainya. Mungkin Bapak Ketua bisa lebih memberikan satu keyakinan yang berdasarkan di dalam kitab Weda. Monggo Pak Wid. Terima kasih. Salam sejahtera bagi semua. Yang kaitan dengan itu, terima kasih para donatur-donatur yang sudah memberikan ke Pura Sunya Jagat Sunya Amerta. Perlu diketahui juga Bapak, kaitan dengan saudara-saudara kita yang donatur, maka di dalam Saramuscaya, Saramuscaya Sloka 177 yang berbunyi, Palaning Sang Hyang Weda Inaji Arayuning Ayuning Silang Muang Acara. Berarti pahala belajar pengetahuan, belajar Weda, ingin merubah perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka saudara-saudaraku yang sudah melaksanakan donatur maupun yang belum, ingat
bahwa hidup kita itu adalah ada anugerah yang widi, maka kami tunggu di dalam kepunyaannya. Karena Hindu dibagi 3 dalam tatanan kepunyaan. Oh, nggih. Yang jelas satu adalah Artadana, Nggih. Artadana. kedua adalah Abhyayadana, Abhyayadana. yang ketiga adalah Brahmadana. Brahma. Maksudnya tuh gimana, Pak? Artadana, berikanlah hartamu, Oh, muniakanlah agar senantiasa kita selalu diberi anugerah. Yang kedua adalah Abhyadana, tenaga, pikiran. Oh, tenaga dan pikiran itu termasuk tenaga, punya termasuk juga tenaga. ya, termasuk Tenaga punya adalah salah ya. satu punya. Nggih. Brahmadana adalah berikanlah pengetahuan bagi umat, khususnya sedharma maupun umat kita yang widi. Oh, nggih. Maka ketiga dan punya inilah yang akan senantiasa meringankan perjalanan kita menuju surga loka. Percaya tidak percaya, kita harus percaya bahwa karma kita akan menikmati, baik buruk maupun jelek, pasti Oh. kita nikmati. Pernah ada suatu cerita, Nggih. Pak Pri, bahwa ada suatu pertanyaan di dalam Bhagavad Gita. Nggih. Siapakah yang masuk ke surga loka dulu di saat cerita antara waktu di Mahabharata. Di Mahabharata. Yang masuk ke neraka dulu itu adalah yaitu kaumnya Pandawa. bukan, yang masuk ke neraka itu adalah kaumnya Pandawa. Nggih. Yang masuk neraka kaumnya Pandawa. Karena apapun yang terjadi, Pandawa itu pernah melaksanakan keburukan. Tapi selepas itu dia perjalanan menuju surga loka yang sangat lama, Nggih. abadi. Di sisi lain, Urawa adalah menikmati ke surga. Karena apapun yang terjadi, Urawa juga pernah menjadi suatu kebaikan. Maka ditempatkanlah ke surga dulu, walaupun sekejap mata. Maka dia selepas ke surga, dia menuju ke suatu neraka. Maka juga banyak hal, Bapak, Nggih. yang katanya dengan, saya mohon maaf pada saudara-saudaraku, yang jelas mungkin sekilas hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tunggu apa yang saya sampaikan tadi. Marilah kita selalu mengoreksi diri kita agar senantiasa bahwa diri kita betul-betul hambanya yang widi. Maka kami menunggu ketulusan hati saudara sedharma agar senantiasa bisa membesarkan Pura Kahyangan Jagat ini di bawah pimpinan Bapak Sumimanto, artinya Ketua Pengemong, dan saudara saya Romo Mangku yang sudah disucikan, Romo Kiat, dan saudara-saudaraku yang lain, agar senantiasa nanti juga bahwa Pura Kahyangan Jagat ini adalah akan menjadi pura yang besar, selalu besar, dan selalu dikunjungi tadi bahwa umat sedharma saja yang tidak hadir di sini adalah artinya umat-umat lain juga hadir di sini. Nggih. Berarti otomatis ada sinar-sinar suci yang betul-betul ada di Kahyangan Jagat ini, Pura Kahyangan Jagat Surya Loka ini. Terima kasih. Nggih. Demikian tadi para pemirsa Surya Loka Official, penjelasan atau closing daripada Bapak Ketua Parisade. Terima kasih Bapak Ketua Parisade. Mungkin selanjutnya untuk penutup dan para masanti, kita mohon nanti puja para masanti dipimpin oleh Romo Mangku. Mungkin doa dari Romo Mangku, harapan untuk kita semua. Monggo Romo Mangku, kami persilakan. Para masanti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Rapat Astraya Nama Om Swaha. 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 Om Siddhirastu Swaha. 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 Om Namas Tunas Masidam. Om Tatsadikam Swaha. Yang Brahmam. Om Swaha. Monggo sikapkan sana. Om Prasada Setiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swahu. Para masanti. Om Om Santi 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 Om.